bisnis konsultan junior gitu, nggak ngerti angin, nggak ngerti hujan, nggak ngerti badai gitu. Datang-datang saya ngomong strategi pertumbuhan panjang, ya di belakang begitu saya assessment ngomong begini, emang penting Kang organisasi ini besar? Ngerti nggak maksudnya? Ya penting lah, ini kan untuk hidup kamu juga gitu. Emang kalau misalnya besar, yakin kehidupan saya juga bertumbuh gitu. Ini tantangan juga buat Edwin gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kita di sini mau bertumbuh, harus ada kesepakatan apa dulu yang kita gedein? Ya organisasi dulu. Nah sekarang gimana organisasi itu besar? Ya, oke, strong way-nya sama ya, sepakat ya. Jadi saya ngomong pertumbuhan organisasi ini sebetulnya bukan untuk Edwin, bukan untuk Bimbel Exist. Hari ini saya berbicara about you, about us. Ini tentang kita. Jadi ini penting dalam ilmu strategik perkembangan itu. Kalau kita ngomong perkembangan pertumbuhan itu, kita nggak boleh ngomong, wah ini kan ngegedein Edwin, wah ini kan ngegedein Bimbel Exist, wah ini nggak bisa begitu. Ini tuh ngegedein bareng-bareng gitu. Jadi it's not about company, it's not about corporate, itu tentang kita semua ya, it's about us. Nah, sekarang ini saya akan coba sampaikan tentang bagaimana sebuah bisnis itu sebetulnya membesar. Jadi gini, walaupun ini jasa, cuma saya contohin dulu perdagangan ya. Walaupun ini jasa, saya contohin dulu perdagangan. Jadi di bisnis perdagangan itu kan sebetulnya semuanya dimulai dengan modal. Ya, ini financial flow-nya modal. Modal ini akhirnya orang beli inventory. Inventory itu misalnya dia dagang kaos. Berarti dari modal kerja dia beliin kaos gitu kan, dia beliin kaos. Nah, dari modal kerja, dari inventory ini kemudian lahirlah yang namanya penjualan atau sales. Kalau di Anda itu orang daftar bimbel. Nah, orang daftar bimbel paket bayar produk itu namanya sales. Nah, sales ini dihajar dengan yang namanya COGS. COGS ini cost of goods sold. Atau sebetulnya dari sales ini berapa terjualnya. Sebagai contoh gini, modal kerjanya 10 juta, kemudian dia beli baju keke 200 ribu, masing-masing 200 ribu dengan jumlah 50 baju. Ya, diskon 40%. Berarti kan 120 ribu dikali 50, 6 juta, ya kan? Berarti inventorinya 6 juta. Kalau misalnya dia bikin penjualan, mencetak penjualan 40 pieces dikali 200 ribu full, berarti dia mencetak sales berapa? 8 juta. Nah, si 40 pieces itu COGS-nya berapa? Oh, si 40 pieces ini waktu beli 120 ribu, berarti COGS di sini 4,8 juta. 120 ribu dikali 40 pieces. Sampai sini paham nggak? Itu namanya COGS. Akhirnya lahir di sini namanya gross profit gitu loh. Gross profit. Berapa gross profitnya? 3,2 juta. Tapi kan ini baru gross, sedangkan toko jualan baju itu kan perlu ada bayar listrik gitu, bayar air. Ini yang namanya operation and expenses. Ini dalam perdagangan ya, dalam perdagangan. Sehingga terakhir misalnya operation expensesnya 1,2 juta, barulah berarti net terakhir itu adalah didapat 2 juta. Nah, apa itu namanya organisasi membesar? Netnya ini masuk ke modal kerja. Jadi modal kerjanya sekarang, posisi neracanya sekarang adalah 12 juta. Ini membesar. Jadi membesar itu bukan nambah cabang. Saya tuh kalau misalnya datang ke klien, kayaknya usahanya gede aja. Saya bukan rasanya, kadang-kadang cabangnya nambah, hutang dia juga nambah. Oke lah, hutang itu ngeberatin neraca juga. Tapi dalam posisi yang nggak sehat gitu loh. Jadi bisa aja cabang kita tuh 6 aja gitu. Tapi sebetulnya dari segi cash dia nambah. Dari segi dia nambah luas kelas lah dan segala macam. Jadi sebetulnya kalau masuk ke Bimbel Exist, kita masuk ke flow Bimbel Exist ini adalah yang pertama, gimana supaya kita besar adalah gimana supaya orang itu dan nilai sales kita tuh bisa naik. Ini standar kan. Gimana supaya nilai sales itu bisa naik. Nah, lalu kalau misalnya bisnis di jasa, itu semuanya langsung dihajar cost, benar nggak? Karena memang modalnya nggak ada, semuanya cost kan. Honor ajar, apa segala macam. Jadi Anda itu habis sales langsung merah gini, langsung ke net gitu loh.
Nah, maka ilmu kedua dari pertumbuhan bimbel itu adalah bagaimana dia bisa menekan cost. Saya nggak tahu culture Anda di sini gimana, tapi di jasa itu mesti pintar-pintar itu jaga cost itu. Dan setelah ada net ini yang kemudian ditabung menjadi modal kerja, sehingga pada saat melakukan perluasan cabang itu nggak perlu lagi pakai uang mitra, uang minjem, uang kredit, uang apa, tapi betul-betul uang yang dari pertumbuhan itu. Ya, termasuk kalau misalnya kita lihat si modal ini untuk kemudian biaya untuk pembinaan dan pembentukan SDM dan seterusnya. Sampai sini dipahami ya? Jadi ini namanya cash flow. Nah, makanya kenapa bisnis itu banyak berantakan, ya? Cash sampai net ini keambil semuanya. Ngerti gak maksudnya? Jadi modalnya ya segitu-gitu aja. Ada yang sampai sini juga habis, ya habis ini ya. Kadang sampai sini grossnya dipakai semuanya, nggak ada untuk operasional. Yang lebih gila lagi tuh kadang sampai baru sales sudah kepakai semua. Jadi nggak ada modal yang bisa kebalik lagi. Kan kalau COGS 4,8 kita kurangin dari 8 juta kan baliknya kemana? Ke modal kerja kita balikin lagi gitu. Tapi kan Anda bukan perdagangan ya, Anda itu kan setup jasa, bangun tempat, itu setupnya dihitung, terus kemudian revenue-nya di awal kan bimbel gitu. Ada mungkin yang AR, piutang, yang dibayarnya bertahap. Nah, kemudian langsung dihajar dengan honor ini dan operasional sebelumnya dan jadi net. Nah, kebanyakan kita kenapa nggak tumbuh? Karena net ini juga ikut-ikutan habis. Dan kita nggak pernah nabung. Andai kata kita mau buka lagi bimbel harus bermitra lagi lah, ini lagi dan ini lagi. Jadi perkembangannya itu nggak jadi organik. Ini chapter kedua. Nah, sekarang kita akan masuk gimana supaya salesnya bagus. Ya. Sekarang kita akan masuk. Sampai sini paham ya? Ya paham ya. Sekarang kita akan masuk di bab ini dia. Gimana supaya salesnya itu bagus. Ini dia, ya. Yang paling dominan pada bisnis jasa. Jadi kawan-kawan sekalian gini. Ya.